Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi Hussein dari kelas TI 23C7. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif namun sangat penting dalam kajian hukum Islam, yaitu hulu. Topik ini sering kali disamakan dengan perceraian biasa, padahal memiliki mekanis dan ketentuan yang berbeda. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya sama saya narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Senang sekali bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hulu dalam Islam? Baik, secara bahasa, hulu berasal dari kata Arab, yaitu hulu, yang berarti melepaskan atau mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, dalam hukum Islam, hulu adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri kepada suami dengan memberikan kompensasi atau tebusan yang disebut iwat sebagai imbalan atas hak cerai yang dimiliki suami. Berarti hulu ini berbeda dengan talak ya? Betul sekali. Talak merupakan hak suami, sedangkan khulu adalah mekanisme yang diberikan Islam pada istri ketika ia merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, namun tetap dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oh, berarti apakah hulu memiliki dasar hukum dalam Al-Quran? Betul. Salah satu landasannya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan tentang masa iddah dan hak serta kewajiban suami istri setelah perceraian. Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengatur perceraian dengan penuh keadilan, keseimbangan, hak dan tanggung jawab termasuk dalam konteks hulu. Jadi hulu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Kan, hulu diperbolehkan dalam Islam, namun tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus mengikuti aturan syariat. Lalu apa saja rukun atau syarat sah untuk hulu menurut agama dan ulama? Baik, menurut jumhur ulama terdapat 5 rukun hulu, yaitu yang pertama, suami sebagai pihak yang melepaskan ikatan pernikahan, kedua istri sebagai pihak yang mengajukan hulu, ketiga iwat ada atau tebusan, yang keempat itu objek yang ditebus yaitu ikatan pernikahan, yang kelima itu sigat atau ijab kabul hulu. Apakah besaran tebusan ini harus sama dengan mahar seperti pernikahan? Tidak harus. Besaran iwat ini bisa sama, lebih kecil atau lebih besar dari mahar, dan bisa berupa uang atau barang asalkan disepakati oleh secara sukarela oleh kedua belah pihak. Berarti dalam praktiknya apa saja faktor yang biasanya menyebabkan seorang istri mengajukan hulu? Ada beberapa faktor utama di antaranya. Yang pertama, ketidakcocokan yang terus-menerus, kemudian kekerasan fisik atau mental, terus yang jelas itu yang dilarang dalam Islam ya. Terus yang ketiga itu perlakuan tidak adil atau buruk dari suami, terus keimpotensi suami, terus yang terakhir itu pengunduran agama suami seperti meninggalkan kewajiban agama. Ya, berarti Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan istri ya. Benar, perlindungan terhadap istri adalah prinsip penting dalam hukum Islam. Hmm, berarti setelah hulu dilakukan, apa konsekuensi hukumnya? Baik, setelah hulu pernikahan dianggap putus, istri wajib menjalani masa idah dan berhak menikah lagi setelahnya. Harta bersama dibagi secara adil dan kompensasi harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Berarti bagaimana proses hulu secara umum ini? Ya, baik. Prosesnya dimulai dari permohonan istri, persetujuan suami, penentuan kompensasi, dan bisa melibatkan pihak ketiga atau seperti keluarga atau tokoh agama. Hmm, baik, dari pembahasan ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa hulu adalah solusi terakhir dalam Islam untuk menjaga
kemaslahatan, bukan untuk disalahgunakan. Apa nih? Ya, betul. Islam mengatur hulu dengan prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab agar tidak merugikan salah satu pihak. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sama-sama, semoga menjadi ilmu yang membawa kebaikan. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.